ever even met you. She lost her short-term memory. Because I came here to break up with you. Hai, hasta la vista baby. Apa kabarnya semua? Sehat? Kebayang nggak kalian tiap hari bangun tapi nggak ada ingatan tentang kejadian kemarin dan itu terus berulang setiap hari? Atau orang dekat kalian deh yang alami itu? Apa tindakan kalian? Aku mau bahas film dengan tema seperti itu. Film rilisan 18 tahun lalu yang berjudul 50 First Date, diperankan Adam Sandler dan Drew Barrymore. Film genre komedi romantis ini jalan ceritanya unik banget. Dimana seorang playboy, ya gitulah, gak usah dijelasin, nonton aja sendiri ya. Langsung ke review filmnya, ini dia 50 First Date. Film dibuka dengan pernyataan beberapa wanita mengenai pertemuan tak terlupakan mereka dengan seorang pria ketika liburan ke Hawaii. Gadis-gadis dari segala suku dan usia, bahkan yang nyaris kadaluarsa juga ada. Si playboy tersebut bernama Henry Roth, pindah ke seorang gadis yang juga korban si Henry, di mana demi menghindari komitmen, dia mengaku sebagai agen rahasia. Bahkan waktu mau dikasih sun selamat tinggal, Henry berpura-pura kabur dengan melompat ke jet ski yang lewat dengan mempertaruhkan bola masa depannya. Adegan ganti ke Henry yang seorang dokter hewan di suatu sipak sedang menjahit bekas gigitan ikan hiu pada sahabatnya yang bernama Ula, ditemani penguin imut bernama Willy. Setelah selesai, Ula peringatkan Henry kalau suatu hari nanti, turis yang dia kencani mungkin akan pindah tinggal di Hawaii demi dia. Dan apabila itu terjadi, dia nggak bisa memenuhi impiannya buat berlayar ke Alaska. Bahkan berakhir seperti Ula, bangun tidur berhadapan dengan wanita gendut dan tua setiap hari. Mendadak muncul sesosok makhluk yang gak jelas kelaminnya bernama Alexa, bilang ke Henry kalau Joko sakit. Mereka berlarian ke lokasi. Joko ternyata adalah seekor anjing laut jantan. Dia terbaring lemah dan Henry minta ambil ikan yang masih dingin buat mancing Joko. Karena Alexa heboh sendiri, dia ditampar pakai ikan supaya tenang. Setelah itu, Henry coba tekan bagian perut Joko dan Alexa disuruh diam di depan muka Joko buat tahu dia udah bernapas belum. Percobaan pertama gagal. Henry coba lagi dan That's a lot of vomit. That might take the stink away. ternyata itu cuma prank settingan Henry dan Joko buat balas Alexa karena udah makan roti panggang Henry. Mantap. Beralih ke tengah laut, Henry lagi berlayar dengan kapalnya yang baru diperbaiki buat tes apa udah bisa pergi jauh. Di saat dia yakin kalau kapalnya udah siap berlayar, Are you kidding me? sambil nunggu kapalnya diderek polisi pantai, dia mampir ke sebuah kafe dan disambut pemiliknya bernama Sue dan anaknya yang tampan bernama Nick. Di tengah menunggu sarapannya, ada kilauan cahaya yang berasal dari pisau yang dipegang seorang gadis cantik bernama Lucy. Henry perhatikan terus gadis itu, seolah-olah nemuin cinta sejatinya. Kembali ke sipak, Henry cerita ke Alexa dia ketemu sama gadis impiannya. Alexa kaget dengar pengakuan Henry, karena selama ini Henry cuma mau berhubungan dengan perempuan dari luar Hawaii karena gak mau komitmen. Dan alasan dia gak mau komitmen adalah karena trauma semasa kuliah dulu, pacarnya selingkuh sama dosennya yang usianya beda 50 tahun. Gak taunya, si Alexa balas curhat karena udah lama gak dibelai. Dia pun coba menawarkan jasa empritnya ke Henry yang tentu saja ditolak. Skip lah. Esoknya dia balik ke kafe kemarin dan ketemu lagi sama Lucy yang lagi bikin rumah-rumahan dengan pancake-nya. Dia kesulitan, Henry merasa ada celah dan coba menawarkan bantuan yang ternyata diterima dengan baik oleh Lucy. Bahkan Lucy ajak duduk bareng buat sarapan. Padahal tercium amis ikan dari badan Henry yang anehnya Lucy suka bawa amis ikan karena papanya dulu nelayan. Hold on to them for 5 minutes each. It's the best smell in the world. Okay. Gak disangka mereka ngobrol sampai harus diusir Sue karena kafe udah tutup. Di parkiran, Lucy ajak Henry buat sarapan bareng lagi besok setelah dia selesai ngajar kelas seni yang tentu diiyakan Henry. Kini Henry sedang bermain golf bareng Ula dan anak-anaknya. Skill golf Ula benar-benar luar biasa, bukan dipukul, tapi dilempar. Karena mendapat hinaan dari anak-anaknya, dia suruh mereka lakuin, yang ternyata anak-anaknya sangat pro. Giliran Henry unjuk kemampuan. Karena ayunannya terlalu kencang, bola jatuh ke tebing. Dia pergi cari bolanya dan gak disangka dia ketemu Lucy di pantai.
Mereka pun beradegan mesra-mesra nggak jelas hingga terjadilah yang diinginkan. Semua hanya mimpi karena dia pingsan diakibatkan bola yang memantul dan menghajar kepalanya. Malamnya, dia beraksi kembali dengan menggoda seorang pengacara. Si pengacara yang tertarik sama Henry pun balas goda dengan mempraktekkan jurus sedotan sekencang sanyo. Wow, taking it deep, aren't you? Namun Henry teringat Lucy dan dia menolak untuk enak-enak sama si pengacara. Karena si pengacara udah terlanjur kebelet, Henry tawarin sama Alexa yang omnivora, terus dia pergi dari situ. Paginya, dia ke kafe lagi dalam kondisi hujan deras. Di dalam, dia disamperin Sue yang bilang kafe tutup, padahal buka. Karena dipanggil Nick, dia suruh Henry tunggu di tempat karena dia mau ngomong sama dia. Gak lama kemudian, Lucy muncul. Henry samperin Lucy dan bercanda mesum yang buat Lucy tersinggung. Henry bilang itu cuma obrolan mereka semalam. Lucy tegaskan kalau dia nggak pernah ketemu Henry selama ini. Di tengah kebingungan Henry, Lucy minta bantuan Nick yang keluar dengan membawa golok, namun dihentikan Sue. Sue ajak Henry keluar dan ceritakan ke dia bahwa dulu Lucy dan papanya alami kecelakaan parah. Terjadi gegar otak pada Lucy yang buat dia alamin sindrom Goldfield, atau sindrom yang buat dia kehilangan ingatan jangka pendek. Dia ingat semua ingatannya sebelum kecelakaan, tapi nggak bisa nerima ingatan baru. Jadi setiap bangun tidur, memorinya balik ke hari kecelakaan itu, yakni 13 Oktober, hari Minggu. Dan itu sudah berlangsung selama setahun. Bahkan, koran yang dia baca adalah settingan ayahnya. Kini fokus ke Lucy yang balik ke rumah. Hari di mana dia kecelakaan adalah hari ulang tahun papanya. Dia pulang dan ayahnya minta studionya dilukis sebagai kado ulang tahun. Selagi dia lukis, dia minta keluarganya nonton pertandingan American football di hari itu. Yang tentu mereka udah hafal apa yang terjadi karena udah nonton ratusan kali. Setelah merayakan ulang tahunnya, dia kasih kado berupa film ke papanya dan ajak nonton bareng. Tentu saja, itu sama dengan nasib pertandingan football tadi. Selesai nonton, dia beranjak tidur. Dan ketika dia tidur, ayah dan adiknya si Doc merapikan serta mempersiapkan hal yang sama lagi untuk diulang besok. Balik ke Henry, dia lagi rapin kapalnya bareng Ula. Dengar cerita Henry, Ula merasa itu perempuan yang dicari Henry karena dia nggak bisa ingat apa-apa. Henry kesal dengan pernyataan Ula. Dia suruh Ula bantu dan bukannya ngudut nge-fly di sana. Henry merasa kapalnya udah beres dan siap kembali berlayar, namun tidak menurut Ula. I think my stitches opened up again, cuz. Henry belum nyerah, dia balik ke kafe buat deketin Lucy. Dia bertaruh dengan Nick kalau dia bisa berhasil. Dia coba trik tusuk giginya lagi. Kali ini respon Lucy beda karena dia marah makanannya disentuh orang gak dikenal. Henry pun gagal kali ini. Dia coba lagi esoknya dengan menggambar sesuatu karena Lucy ngerti seni. Kali ini Lucy berbahasa Mandarin dan pura-pura gak bisa bahasa Inggris. Dia kalah taruhan lagi sama Nick. Percobaan ketiga, Henry pura-pura menangis buat narik perhatian Lucy dan trik ini ternyata berhasil. Dia mengaku gak bisa baca dan Lucy ajak dia sarapan bareng biar bisa diajarin baca. Yes. I think I'm getting it. Okay. Akhirnya, usaha nggak pernah hianati hasil. Setelah antar Lucy ke mobil, dia teringat mimpi dengan Lucy. Karena nggak mau nyakitin Lucy, dia langsung pamit. Lihat itu Lucy kesal, karena nggak diajak kencan ataupun minta nomor teleponnya. Dia tahu dari awal kalau Henry bisa baca dan cuma ngasih dia kesempatan karena ngelihat usaha dia buat kenalan. Lucy langsung pergi ninggalin Henry. Lihat itu, Sue telepon Marlin. Kemudian Henry nyusul ke rumah Lucy. Dia disambut Marlin dan diajak keluar. Doc juga di sana dan karena kebanyakan gaya malah mempermalukan diri sendiri. Doc cerita kalau mereka berusaha keras jagain Lucy dan gak mau Henry rusak semuanya. Marlin minta Henry jangan ke kafe lagi buat nyari Lucy yang diiyakan Henry. Setelah meminta maaf, Henry pun pergi. Janjinya adalah gak ketemu di kafe, jadi Henry ganti jurus. Dia cegat Lucy di tengah jalan dengan berpura-pura mogok. Beberapa berhasil dan beberapa tidak. Bahkan, Willy dan Ula harus mengalami nasib sial karena coba bantu Henry. Right there. Perfect. Look good. Easy. Trying to bang our women. Help me, please. Stupid Howley. Hey, Said, no. sorry, I'm in a community watch program. Kali ini trik pura-pura diculik. Dia lihat mobil yang mengarah ke sana bukan Lucy, jadi dia bertingkah seolah semua aman. Ternyata itu Marlin dan Doc yang udah tahu jurus Henry. Marlin suruh dia ke rumah setelah jalanin triknya. Singkat cerita, dia ke rumah Lucy. Marlin ajak dia lihat Lucy yang lagi ngelukis sambil nyanyi lagu kenangan papa dan mamanya. Marlin bilang dia nyanyi cuma tiap kali habis ketemu Henry. Dia tanya apa yang Henry mau dari anaknya.
Henry sendiri nggak bisa jawab. Lihat kondisi Lucy, Henry balik tanya, gimana suatu hari dia bangun dan udah kelihatan tua? Apa yang mau mereka lakuin? Ternyata itu pikiran yang menghantui Marlene setiap hari. Esoknya Henry ke kafe lagi. Kali ini Lucy ngaku udah punya pacar tapi bingung waktu ditanya namanya. Kemudian dia lihat polisi mau nilang mobilnya di parkiran. Dia keluar dan berargumen kalau platnya masih hidup. Dia berusaha yakinin polisi dengan ambil koran orang dan waktu cek tanggal dan tahunnya, dia pun syok. Dia bergegas ke rumah. Lihat itu, Marlene tahu dia alami hari yang buruk. These are from the accident. Marlene liatin berkas kecelakaannya. Setelah itu Lucy mau ketemu dokter yang nanganin dia. Padahal udah sering ketemu. Henry siap antar karena mau dengar langsung juga dari dokternya. Mereka berempat pergi. Di mobil, Lucy merasa Henry so akrab padahal baru kenal. Marlene jelasin kalau Henry itu pacar dia. Makin syok lah Lucy. Sejurus kemudian, mereka sampai di institut rumah sakit. Disambut seorang resepsionis yang bingung sapaan dia ke Lucy dicuekin. Temannya bilang tentang sakit si Lucy. Si pria tadi merasa dia nggak cocok sama kerjaan dia. Di ruangan dokter, Lucy dijelaskan kondisi otaknya. Dan dokter yakinin kalau kerusakannya permanen dan nggak mungkin bisa sembuh. Untuk buat dia merasa lebih baik, dokter ajak mereka ketemu seorang pria bernama Tom 10 detik. Sama seperti Lucy, tapi Tom lebih parah karena ingatannya cuma bertahan 10 detik. Balik ke rumah, Lucy coba bantu Henry dengan ngasih tahu coba pakai bunga lili. Karena dia suka bunga lili, terus masuk buat tidur. Papanya ajak Henry minum dulu sebelum pulang yang diiyakan. Sambil santuy, Henry bilang dia berharap punya cara lain buat sampaikan ke Lucy mengenai keadaannya. Dia pun pamit pulang. Sebelum pulang dia ambil berkas kecelakaan Lucy sebagai oleh-oleh. Paginya Henry ke rumah Lucy dan ngasih dia bunga lili dan kaset video sebagai kado. Dia bilang itu dari pengagum rahasia. Lucy masuk buat mutar kaset videonya. Henry kasih tahu Marlene dia mau coba cara lain. Ternyata isi video itu adalah info mengenai kecelakaan Lucy dan keadaannya setelah itu. Dan dia juga rekam tentang hubungan mereka yang saling sayang walau cuma sehari. Diperlihatkan juga kalau banyak yang peduli sama dia. Tujuan Henry buat video itu supaya dia bisa balik ke hidup lamanya dan gak ngulang kejadian yang sama setiap hari. Cara itu ternyata berhasil. Lucy kembali ngumpul bareng kawan-kawannya lagi, bahkan lebih sering bersama Henry. Man, you look funny. You go nuts. For you. Yes. It takes less than one day. Malamnya di pantai, Lucy rekam video mengenai Henry agar dia bisa selalu ingat. Di malam itu, mereka berciuman untuk pertama kalinya. Dan buat Lucy, setiap ciumannya adalah yang pertama sama Henry. Suatu malam Henry bobok bareng Lucy di rumahnya. Dia ajak Lucy nikah yang diiyakan Lucy malam itu. Namun, tragedi di paginya. Karena Lucy kaget ada orang asing di kamarnya. Dia berteriak kesetanan dan lempar semua yang ada ke Henry. Bahkan dia dipukul pakai tongkat. Setelah itu, dokter ke rumah dan bilang Lucy baik-baik aja dan sekarang lagi nonton video di kamarnya. Dokter tanya mengenai rencana Henry ke Alaska dan Dok Timpali udah kasih tahu Lucy. Henry batalkan rencana itu karena dia merasa Lucy butuh dia sekarang. Walau perjalanannya cuma setahun, tapi bisa rusak progres Lucy. Lagian, dia berharap Lucy bakal ingat dia suatu hari yang dibantah dokter kalau itu mustahil. Semua pembicaraan mereka ternyata didengar oleh Lucy dari kamarnya. Balik ke Sipak, Henry yang habis mandiin Willy didatangi Lucy. Lucy pengen nemuin Henry dan nunjukin sejenis diary yang dia buat tiap hari setelah dia nonton video yang dibuat Henry. Kedatangannya hari itu ternyata untuk putus sama Henry. Because I came here to break up with you. Karena dia tahu mimpi Henry selama ini dan gak mau jadi penghalang impiannya. Dia mau hapus Henry dari cerita diarinya dan mulai buat catatan harian tanpa ada Henry lagi. Malamnya di rumah Lucy, Henry bantu dia ketik dan hapus semua yang ada unsur Henry-nya. Semua kenangan mereka selama ini disobek Lucy dan dibakar. Well, that's that. Henry, wait! Could I have one last first kiss? Setelah ciuman pertama perpisahan itu, Henry pergi. Hari kepergian Henry tiba. Dia pamit sama Joko dan kaget waktu tahu kalau Joko sama playboynya dengan dia karena punya 3 pacar sekaligus. Setelah perpisahan yang mengharukan, dia pergi. Dengan diantar oleh sahabat-sahabatnya, dia siap berlayar. Tiba-tiba Marlene dan Doc muncul buat ucapin selamat tinggal dan ngasih kado buat Henry. Marlene info kalau Lucy sekarang tinggal di institut rumah sakit karena dia gak mau nyusahin keluarganya. Setelah berjabat tangan, Henry berlayar menuju impiannya. Terlihat kisah cinta baru tercipta antara Alexa dan Doc. How nice of that man to give me what an asshole! Kembali ke Henry,
Dia dihadiahkan CD lagu kenangan yang sering dinyanyikan Lucy dan itu buat Henry teringat sama dia. Dia yang sambil nyanyi tiba-tiba merasa kalau itu adalah kode dari Marlene bahwa Lucy sebenarnya bisa ingat Henry. Dia segera putar balik kemudi dan pergi ke institut. Di lobi, dia dicegat resepsionis. Karena terengah-engah, dia susah nyebut namanya yang dipikir resepsionis dia penderita masalah ingatan juga. Kemudian dia diizinkan masuk. Dia lari nemuin Lucy dan mereka pun bertemu. Henry tanya Lucy, "Apakah kamu ingat aku siapa?" Can I ask you a question? Do you have any idea who I am? No. No? What's your name? I'm Henry. Dia malah nanya siapa namanya. Setelah itu, dia diajak Lucy ke studio lukisnya dan This is my studio. But I dream about you almost every night. dia pun ceritakan mengenai Lucy yang minta buat hapus dia dari ingatannya dan mereka ulang berkenalan untuk pertama kalinya hari itu. You erased me from your memories because being with you is the only way I could ever fall. Apparently, I'm the man of yours. Henry. Kembali ke Lucy yang baru bangun. Dia putar kaset video di dekat dia dan terlihat bahwa dia dan Henry kini sudah menikah. Di akhir video, Henry pesan buat pakai baju hangat sebelum keluar karena cuaca dingin. Waktu dia lihat keluar jendela, dia sedang berada di tengah laut di suatu wilayah es. Ke dek kapal, Henry kenalkan anak perempuan mereka dan papanya juga ada di sana. Di akhir film, diperlihatkan ciuman maraton para anjing laut dan film pun selesai. Sweet ya filmnya. Perjuangan keluarganya, orang-orang di kafe, dan si playboy yang takluk dan akhirnya berkomitmen. Usaha dia tiap hari buat bikin Lucy ulang sayang lagi sama dia itu keren banget. Gimana ya kalau seandainya dia bosan lakuin itu? Lucu juga, malah jadi cuek. Jadi ingat seseorang. Kangen sama dia, cuma gak berani kontak. Malah curhat. Oke lah, sampai di sini aja drama romantis kali ini. Sampai jumpa minggu depan dengan film yang berbeda pastinya. Jangan lupa supportnya dengan subscribe dan like kalau suka channel ini. Thank you for watching. Bye-bye.